Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Bu. Silakan Bu, duduk Ya. Bu. Ya, silakan. Bu. Baik Bu, bisa ada yang saya bantu Bu? Ya Pak, saya izin akan melaporkan sesuai dengan arahan dari Bapak tempo hari bahwa kita di Setda akan melaksanakan pemusnahan arsip. Izin saya melaporkan Pak. Ya, silakan Bu. Yang pertama, skema pemusnahan arsip. 1. Pembentukan panitia arsip. Melakukan panitia arsip yang akan dimusnahkan. Yang kedua, berjumlahnya ganjil Pak. Sekurang-kurangnya memenuhi unsur pimpinan UK sebagai kepala merangkap anggota, pimpinan UP, arsiparis. Yang kedua Pak, penyeleksian arsip berdasarkan JRA. Yang ketiga, pembuatan daftar arsip usul musnah dituangkan dalam daftar arsip usul musnah, kolom yang disesuaikan dengan aturan SKHK. Yang keempat Pak, penilaian oleh panitia penilaian arsip. Panitia penilaian melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia arsip. Selanjutnya, permintaan persetujuan dari pimpinan penciptaan arsip. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi yang memiliki rentanasi di bawah 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur. Proses permohonan persetujuan pertimbangan pemusnahan arsip harus menyampaikan surat permohonan persetujuan pertimbangan dari pimpinan pencipta arsip kepada gubernur. Daftar arsip usulan musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik. Surat pertimbangan oleh panitia arsip. Selanjutnya, penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari gubernur dan pertimbangan tertulis dari panitia arsip. Selanjutnya Pak, pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali, disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang pejabat dari unit bidang hukum dan unit kerja pengawasan. Pendatanganan berita acara pemusnahan yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan kearsipan, pimpinan untuk pengolahan yang arsip akan dimusnahkan dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja di bidang hukum dan unit kerja di bidang pengawasan. Saya serahkan dulu Pak, mohon diperiksa. Terima kasih Bu ya, nanti saya Sama-sama. periksa Bu ya. Oke. Baik Ibu, berkasnya sudah saya periksa terkait dengan skema pemusnahan arsip. Siap Pak. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu. Ibu tetap berkomunikasi dengan saya supaya Siap, arahan Pak. saya bisa tepat sasaran Bu ya. Siap Pak. Oke Bu, lanjutkan saja Bu ya Iya. proses selanjutnya Bu. Ya, terima kasih Pak saran dan informasinya dari Bapak. Sama-sama Ibu. Insya Allah akan saya laksanakan. Amin. Ya, kasih, silakan. Pak. Mengapa? Bu, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Damai. Alhamdulillah, Pak. Silakan Ya. duduk lagi Bu. Siap. Ibu dari mana nih Ibu? Dari Setda kita Pak. Oh, Setda ya, Gedung Sate ya. Gitu. Betul, Gimana, ada Pak. yang bisa saya bantu Ibu? Ya, perkenalkan Pak, saya Aini. Hmm. Ini saya bawa rekan-rekan Pak, dan kami ini tim dari Arsip Setda Provinsi Jawa Barat. Saya perkenalkan dulu ini Pak. Ini Bu Hajilia, Iya Ibu ini Lia. sama Ibu kita ya. ya. Terkait rencana penyerahan arsip, statis sekaligus mohon arahan Bapak. Barangkali ada hal-hal yang harus kami tempuh dalam proses penyerahan arsip itu harus seperti apa? Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Ai, Ibu Lia, sama Ibu kita telah berkunjung ke
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya di bidang pengelolaan arsip statis. Dan terkait dengan surat permohonan dari Setda ya, kemarin udah kami terima disposisi dari Ibu Kadis dan sudah kami baca, kami pelajari, kami kaji terkait dengan daftar arsip statis yang akan diserahkan kepada Dispositda. Nah, namun di sini itu Ibu Ai kan ya, Ibu Lia juga kepada Ibu kita, lupa saya, harusnya saya memperkenalkan diri ya. Saya itu Iwan, kan itu dari bidang arsip statis yang mana sebelumnya akan diterima oleh tim dari tim arsip statis, namun kebetulan teman-teman saya sekarang lagi pada dinas luar, nah, sehingga mewakilkan pada saya untuk menerima ibu-ibu dari Setda gitu kan, itu kan. Baik Ibu Ai, Ibu Lia sama Ibu kita, dari daftar arsip yang telah kami pelajari itu kan, nah itu masih ada beberapa arsip yang tidak tergolong ke dalam arsip statis ya. Nah makanya ini sedang kami verifikasi ulang gitu kan. Nah nanti setelah diverifikasi ulang kami akan melayangkan kembali surat kepada Setda itu kan, merupakan balasan atau laporan dari hasil verifikasi tersebut gitu kan. Nah terus sama, oh iya Ibu Ai, apa aja ya, lupa saya, ada berapa box yang kemarin yang diserahkan ke Setda itu, ke Dispositda itu? Sekitar ada yang diperolehnya ada 13 box. 13 box ya. Terdiri dari apa aja itu 13 box? Terdiri dari 13 box itu yang berisi 213 dokumen produk hukum Pak, yang 7 arsip berupa sketsa Pak bangunan, dan 4 arsip peta batas wilayah Pak. Dan semuanya sudah kami tuangkan ke dalam daftar arsip usulan serahan sebagaimana format yang terdapat pada SKHK ya. Dan itu yang semua arsip yang akan kita diserahkan udah diseleksi dan dinilai terlebih dahulu ya. Udah semua ya. Iya. Gitu ya. Ya baik, kalau gitu Ibu Ai tinggal tunggu aja laporan verifikasi dari kami ya. Gitu. Nah, tinggal Ibu Ai nanti tinggal menyiapkan daftar arsipnya, disusun kembali. Siap, Pak. Kemudian disiapkan fisiknya, fisik arsipnya, karena daftar dengan fisik itu harus sama. Siap, kan? Dan jangan lupa Ibu Lia, Bu Ai, buat berita acara. Berita acara penyerahan arsip statis ya. Siap, nah, sehingga pada saat nanti penyerahan itu udah langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, kira-kira kapan nih akan diserahkan kepada kami? Tentu Pak, kami siap membantu jika ada dokumen yang perlu dilengkapi. Gitu. Mungkin kalau minggu depan bisa ya? Kami usahakan Pak. Ya gitu ya. Ya pokoknya kami tunggu kehadiran tim dari Setda itu kan, untuk menyerahkan arsipnya kepada kami. Dan terima kasih Bu, terima kasih banyak pula nih kepada Setda, karena Setda merupakan perangkat daerah yang sangat luar biasa ya dalam penyelenggaraan kearsipan. Dengan tambahnya arsip dari perangkat daerah dari Setda akan menambah hasanah pula untuk kami. Sehingga kami akan semakin banyak memiliki informasi untuk masyarakat. Karena arsip statis itu sifatnya terbuka, boleh diakses, boleh dimanfaatkan, boleh dibaca oleh semua kalangan, gitu ya. Terima kasih banyak. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan? Wajib kita ya. Baik Pak, kalau begitu kami atas nama tim Arsiparis Setda Provinsi Jawa Barat, kami mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama banyak Ibu. arahannya dari Bapak. Izin Pak, mungkin kami langsung pulang. Mudah-mudahan Bapak beserta tim senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Enggak, jalan-jalan dulu ke depot di belakang. Mau lihat dulu nggak? Oh gitu ya. Keliling-keliling ya. Oke, baik. Keliling lihat situasinya Pak ya. Siap, bangga Pak, Ibu. Sami-sami. Ya, izin ya Pak ya. Ya, silakan. Hati-hati di jalan Ibu. Iya, mangga Bu Duta. Mangga, waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Bu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam, apa kabarnya Bu? Baik Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Oke, Ini Bu. Pak. Alhamdulillah. Silakan Bu, duduk Bu. Ya, siap.
Terima Baik, kasih Bu. Pak. Ada yang bisa atas- saya bantu, Bu? Ya, ini Pak, saya mau menyampaikan tentang pengolahan data arsip vital Pak. Terima kasih Pak waktunya. Perkenalkan, saya Ai Pak, Ya. mau menyampaikan hasil kegiatan identifikasi dan pengolahan data arsip vital yang telah kami lakukan di Response Center Septa Jabar. Arsip vital merupakan arsip yang sangat penting karena arsip ini keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kami. Kelangsungannya operasional penciptaan arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak ataupun hilang Pak. Arsip vital seyogianya memang ditempatkan di unit pengolahan Pak. Ya. Namun demikian karena alasannya tertentu, misalnya karena tidak adanya tempat penyimpanan Pak yang memadai, adanya penghapus dan penyatuan organisasi, sehingga arsip diserahkan ke unit kearsipan Pak. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Pak tentang kearsipan pasal 56 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah wajib membuat program arsip kita dengan melakukan kegiatan. Termasuk ada beberapa Pak. Yang pertama identifikasi, yang kedua perlindungan dan pengamanan arsip vital baik dari hama biologis dan penyelamatan dan pemulihan Pak. Saya terangkan satu-satu ya Pak ya. Dari identifikasi di mana ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, analis organisasi, yaitu mengidentifikasikan unit kerja mana yang memiliki potensi menciptakan arsip vital Pak. Dari hasil identifikasi tersebut kita menyampaikan ada 2 biro yang sangat potensial menghasilkan arsip, yaitu Biro Hukum sama Biro Data. Ini bisa kita lihat banyak kita temukan arsip-arsip dalam bentuk produk hukum seperti Perda dan Pergub, Kepgub, dan kasus perkara di sisi lain. Kita juga mengidentifikasikan arsip-arsip terkait kerjasama, pengembangan wilayah, dan sebagaimana yang memang dihasilkan dari kedua biro tersebut Pak. Pendataan arsip Pak, dalam proses ini arsip kita bagi menjadi 3 kategori. Arsip yang dianggap arsip yang paling penting, arsip dan pengguna. Yang selanjutnya Pak, pengolahan arsip pendataan data. Pengolahan dilakukan berdasarkan kriteria arsip kita dengan disertai analis hukum dan analis risiko. Selanjutnya Pak, analis hukum, misalnya arsip itu kita uji dengan beberapa pertanyaan. Misalnya arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban atas kepemilikan negara warga. Apakah hilang arsip tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap individu dan organisasi? Apakah arsip yang mengandung hak-hak hukum individu, organisasi, seandainya hilang, aplikasi harus dikeluarkan dengan pernyataan sumpah Pak. Selanjutnya, analisis risiko Pak. Analisis risiko itu dilakukan terhadap arsip yang tercipta pada organisasi atau unit kerja yang dianggap vital melalui cara penafsiran kemungkinan kerugian akan ditimbulkan. Misalnya Pak, ada beberapa lama waktu yang dibutuhkan merekonstruksikan beberapa lama waktu kita produktif, berapa lama atau berapa banyak kesempatan yang hilang, berapa besar kerugian. Setelah ini dilakukan, ditentukan mana arsip vital dan bukan, untuk kemudian dibuatkan daftar arsip vitalnya Pak. Nah yang tadi Pak, yang perlindungan dan pengamanan arsip vital baik dari hama biologis maupun bencana alam, yang terdapat ada 2 Pak, duplikasi arsip dan dispersial, sama penggunaan peralatan khusus. Nah selanjutnya Pak, penyelamatan dan pemulihan untuk kegiatan lebih kepada penyelamatan pasca bencana, dan alhamdulillah di kita belum pernah Pak terjadi gitu Pak. Demikian Pak yang bisa saya laporkan. Mohon arahan dan bantuan dari Bapak. Terima kasih Pak. Enggak Pak. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak.
Siap Pak. Ya, makasih Bu ya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga ya Pak udah dikasih arahan dan Wah, petunjuknya. siap. Terima kasih Pak. Ya. Mangga Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak dan menumbuhkan kembali semangat anti korupsi dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, korupsi merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang, terutama pejabat publik, untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara berlawanan hukum dan merugikan kepentingan umum atau negara. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab moral dan hukum untuk melayani masyarakat dengan bersih, jujur, berintegritas. Namun, dalam pelaksanaan, godaan atau potensinya penyimpangan itu sering muncul, terkadang kecil dan terlihat biasa, tapi sebenarnya bisa masuk ke kategori korupsi. Di mana ada beberapa contoh korupsi yang bisa saja terjadi di sekitar kita, diantaranya gratifikasi. Yang pertama misalnya kita beri hadiah atau uang dari pihak ketiga karena membutuhkan pelayanan tertentu walaupun terlihat seperti ucapan terima kasih. Untuk itu termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang seperti memprioritaskan pelayanan kepada pihak tertentu dengan adanya imbalan tertentu. Yang ketiga, markup anggaran, misalnya dalam pengadaan barang, kita menaikkan harga dari realisasi yang sebenarnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Teman-teman, ingat, karena korupsi itu tidak mengenal besar ataupun kecil. Yang kecil itu bisa jadi awal dari yang besar. Jika kita mulai membiarkan pelanggaran kecil, lambat laun akan merusak sebuah kepercayaan publik. Maka, marilah kita menjaga kepercayaan, karena punya tanggung jawab pelayanan publik dan jadikanlah anti korupsi sebagai budaya, bukan sekedar slogan. Hindari dan tolaklah jika ada yang mengajak bermain curang, karena itu sudah menjalani aturan. Marilah rekan-rekan dengan dimulainya dari diri sendiri, dari hal yang kecil. Semoga kita semua tidak melakukan hal yang sifatnya melawan hukum dan terhindar dari namanya korupsi. Sekian dan terima kasih.